Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muaz Kiha SAG MSOS. Kepadanya Dag. Tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah subhanahu wa ta'ala. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi ja'alal mu'minina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa alihi wa ashabil kiramil ahibah. Allahumma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul watan fil khair, nahdlatul watan fasabiqul khairat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dani pengurus Yayasan Al-Istiqomah Bedus, para tokoh agama, para Dani Ankarmun dan guru, para masyayikh, para asatidzah, Aulia Uttulab wa Talibat Ma'had Al-Istiqamah Bedus, Tullab wa Talibat Ma'had Al-Istiqamah Bedus, dan yang sama-sama kita hormati Talibat Ma'had Al-Azhar Al-Misri. Semoga ilmunya barakah untuk kita semua, bisa kita mencicipi ilmunya. Begitu jauh tempat beliau belajar, kita semua dapat mencicipi walau hanya sebentar. Lamun setengah suara bang Jawa berharap sami lagi lamun di setengah kat langsungan lagi. Puji syukur kenarapan di sisi Allah SWT sasampun icanin pelunggum tiang keafiatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga pelunggum tiang pulih rauh bermuajahah dalam rangka menjalankan program atau aktivitas bersama, yaitu keluarga besar, program pengajian keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqomah Bedus. Semoga al-ismu yadullu alal musamma, nama itu sesuai, biasanya sesuai dengan namanya. Al-Istiqomah artinya tutul tekun. Semogalah berkat al-Istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 macam kekeramatan. Jadi berkat keistiqomahan keluarga besar Bedus atau desa Bangka Barat, insya Allah akan muncul barakah. Menurut ulama tasawuf adalah ziyadatul khair. Barakah indal fuqaha istimrarul khair. Makna barakah indal fuqaha menurut ulama ahli fikih adalah istimrarul khair. Insyaallah keberkahan yang ada di Bedus ini akan terus menerus menurut ulama fikih. Sedangkan menurut ulama tasawuf ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang ada di Bedus ini akan ziyadah, akan semakin bertambah insya Allah. Terbukti hadirin jamaah yang Allah SWT,
pengajian dari awal, baik dari pembukaannya, pengantarnya, sholawatnya, hizibnya, dan amalan-amalan sampai detik ini. Dari awalnya tadi sudah kita termasuk ngaji. Nah, kalau tiang niki sebagai pelengkap, sebagai motivasi, sebagai badiru bil a'mal shalihat, sebagai motivasi kita untuk berbuat ke depan. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada barokah, di mana para asatizah, para mudabbir yang ada di pondok pesantren Pelunggum Pulih Cingakin bukti yang langsung bahwa pengasuh-pengasuh dan pengurus-pengurus daripada pondok pesantren ini bagian daripada hasil berkat doa guru besar kita Bapak Maulana Syekh dan berkat daripada keredaan kedua orang tua, karena matching ada sinkron antara pidato khutbahnya ustazah dari khutbahnya ustazah doa, yaitu birrul walidain ditaukidkan lagi oleh santrinya, ditaukidkan lagi oleh bahasa Inggris. Nah, itu akan menunjukkan berkat doa kedua orang tua, berkat doa Maulana Syekh, disinilah buahnya dan hasilnya. Karena tiang lihat semua teman-teman pengasuh guru yang ada di sini adalah teman kami dulu ketika masih berguru sama Bapak Maulana Syekh. Dulu kami pernah duduk sama Ustadz Legur, sama Ustadz, semua Ustadz yang ada di sini. Tonton dari kedua. Jadi itu terbukti, disinilah buahnya. Bapak Maulana Syekh dulu pernah berbahasa, tidak menjadi acan, lemak lamu mahsugul yang menjadi macan. Maksudnya adalah jiwa singa, jiwa macan dalam berjuang. Oleh karenanya terbukti adanya pondok pesantren Al-Istiqomah ini buah daripada hasil perjuangan teman-teman kami yang dulunya didoa oleh Bapak Maulana Syekh. Insya Allah biji jari pelunggum sak semangkinan, sak kodik mangkin, sak ceramah baru, sandik ceramah maupun laki bini, insya Allah ke depan akan jadi generasi penerus pelunggu senamnya. Yakinlah bahwa biji jari sak niki akan jadi benih di masa yang akan datang. Terbukti kan setelah balik beliau pondok, ustadz-ustadznya ini baru berdiri pondok pesantren ini, didukung oleh para dani pengelisir yang di sini. Itu menunjukkan berkat doanya Bapak Syekh dan berkat doa ibu bapak. Jadi kalau matching antara kemauan ibu bapak, kemauan guru, kemauan anak, insya Allah akan tercapai. Nahnu nuridu wa antum turiduna wallahu yaf'alu ma yurid. Kalau para orang tua, para santri ingin, guru-guru juga ingin, punya keinginan yang sama, wallahu yaf'alu ma yurid, Allah akan menjawab apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Matching keinginan kita dengan keinginan Allah SWT. Cepat atau lambat pondok pesantren Al-Istiqomah ini ke depan akan jadi besar, dan tidak mustahil orang-orang luar juga bisa mondok di sini. Kenapa tidak? Karena guru-gurunya juga ikhlas dan terpercaya. Insya Allah. Ma'waduna yazal asaruhu indana idh syaykhuhu mukhlisan maqawnihi muthaqa Sungguh pondok pesantren Al-Istiqomah sudah dicicipi nikmat ilmunya oleh para santrinya, para jamaah-jamaahnya, karena ikhlas gurunya, mudabbirnya ikhlas dan terpercaya. Lebih-lebih lagi sudah ada ilmu dari Mesir. Ilmu langsung didatangkan dari Mesir lewat perantara utusan Buta Pelunggu Senamian mengirim ke Mesir. Insya Allah ke depan tadi terlintas dan punya pikiran, kenapa tidak Ma'had Darul Multaqin, Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Madudiyah Asy-Syafi'iyah ke depan, kenapa tidak boleh ada masyaikh yang dari Banat. Nah ini mungkin ada, kalau sudah banyak dari tamat Mesir, tamat Timur Tengah, nanti mungkin akan ada muncul, bisa ditarik untuk jadi masyaikh khusus lil Ma'had Al-Banat. Bisa saja, kenapa tidak?
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi matching antara doa orang tua. Orang tua kita dulu Bapak Ustaz pernah bilang, orang tua kita dua unsur jamaah. Orang tua jasmani dan orang tua jasmani dan orang tua rohani. Ingat adik-adikku sekalian. Orang tua kita yang jasmani adalah orang tua yang melahirkan kita dan yang melahir pasangan hidup kita, yaitu mertua. Jadi pasangan hidup kita itu dititip, ya tertitip tolang daeng kun inaat, kun mentoaan. Sendikmat ijab kabul ke pengantin yang merari, bata lubuk tebekentur mentoaan. Lagu lamu tuh ijab kabul, aku terima nikahnya si doa, umpamanya doa berkawin iktik, kan? Aku terima mas kawinnya doa dengan mas kawin selawat nahdatain sekali puk. Nah, akhirnya berarti tolang daeng kan bantur bangkat para mensuduk pengusir. Siapakah tolang daengnya? Ustazah doa. Nah, akhirnya Isa tinggal di sini. Arah-arah Isa, saya jaga betul ini. Arah-arah Isa ini ada, insyaallah. Anluik lama para turis Timur Tengah. Perlu juga bahasa yang dibahasai. Karena apa bahasa itu perlu dikuasai? Man alima lugata qaumin salima min kasbihim. Barang siapa yang menghafal bahasa suatu kaum, maka akan selamat dari jajahannya. Hadirin yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, orang tua rohani kita adalah guru. Ingat adik-adik sekalian. Orang tua rohani kita adalah guru. Oleh karenanya jangan pernah kita mengatakan bekas guru. Dengar bekas guru adik-adik sekalian. Ingat ini. Hatta dia pernah mengajar kita walau hanya satu huruf alif saja. Apalagi yang sampai kita bisa ngaji, itu termasuk guru rohani kita. Ingat, sama-sama wajib untuk dihargai dan dihormati adalah guru rohani dan guru jasmani. Guru rohani adalah yang apa? Orang tua rohani yang mengajarkan kita, orang tua jasmani yang melahirkan kita dan melahirkan pasangan hidup kita. Ingat, wajib untuk dihargai guru dan orang tua. Oleh karenanya kontak doa keberkatan dulu pernah kita diajarkan oleh Bapak Syekh. Ilmu sukses doanya semoga dengan berkat doa kedua ibu bapakku dan doa serta keramat guru Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, aku mulai pekerjaanku ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang sudah menerima dulu insyaallah. Ini kunci ilmu sukses. Ingat, sekalipun dulu belum pernah menerima dari Bapak Syekh, mulaikan saja apa yang diperbuat. Kalau mau sukses, apa saja yang dimulai. Semoga dengan berkat doa kedua ibu bapakku dan doa serta keramat guru Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, aku mulai pekerjaanku ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Matching antara redha orang tua. Ridullah biridul walidain, sahtullah bisukti walidain. Ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah tergantung redha orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Oleh karenanya jangan sampai terbersit murka orang tua. Jangan mengatakan fala taqul lahu ma uffin. Hanya sekedar mengatakan saja membantah orang tua, termasuk itu sudah termasuk durhaka pada orang tua. Oleh karena itu sekalian, jangan sampai kita sampai membuat hati orang tua kita kecewa. Ada santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat santri, dalam kata-kata santri anak-anakku sekalian, jangan hanya kita membawa santri ketika masih sekolah. Usahakan begitu kita tamat, santri tetap melekat pada diri kita. Kalau boleh kita ambil 3 huruf kata kunci di dalam kalimat santri anak-anakku sekalian. Huruf sin, huruf ta, dan huruf ro. Ingat, berapa huruf anak-anak sekalian? 3, yaitu huruf sin, ta, ro. Minimal 3 dulu kita ambil. Sin ini mengandung kalimat satrun. Ma makna satrun? Arti satrun artinya menutupi. Satrun artinya menutupi. Kalau orang berjiwa santri harus menutupi aurat atau menutupi aib diri dan aib orang lain. Nah, apa bahasa dengan Bapak Syekh lain? Selebung batu beli pada betebung lama tuah beli. Nah, kalau sudah dewasa, dah akil balik, harus ditutupi semua yang wajib ditutupi aurat kita, laki maupun perempuan. Kemudian tarkun, selain apa yang harus tarkun?
tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat, imma saghiran atau kabiran, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Tiada dosa kecil kalau terus dilakukan, tiada dosa besar bila taubat pada Tuhan. Jagalah dirimu terlepas kendali, jagalah dirimu terlepas kendali. Jadi dosa kecil yang harus kita tutupi sebagai santri adalah dosa kecil maupun dosa besar. Setelah kita mampu menutupi dosa kecil, kemudian huruf tak mengandung kalimat tarkun. Tak itu mengandung tarkun, meninggalkan, bermakna meninggalkan atau imsak, menutupi, cuk, bahasa bakat paraknya cuk, artinya berhenti. Tarkun, apa yang harus kita tarkun, kita tinggalkan, meninggalkan maksiat. Ya, dosa kecil apa dosa besar. Kemudian roh. Nah, roh ini mengandung kalimat ru'yah. Ru'yah, apa itu ru'yah? Melihat. Apa yang harus kita lihat? Melihat, anak-anak sekalian, melihat yang baik-baik. Dan Al-Quran, melihat yang baik-baik. Pokoknya yang baik. Ru'yatul hasanah. Mengandung kalimat ru'yatul hasanah. Jangan melihatkan yang tidak-tidak, anak-anak sekalian. Ru'yatul hasanah. Kalau kita tidak mampu melihat yang baik-baik saja, karena maksiat, di situ maksiat, di sini maksiat, bukan di situ dosa, di sini dosa. Padahal boleh di sini pahala, di situ pahala. Tapi yang kelihatan bukan mata melihat pantat, akan tetapi pantat melihat mata. Itu kadang-kadang kita tidak sengaja melihat, tapi maksiat itu kadang datang dengan sendirinya. Nah ya, jadi bagaimana caranya menghindari? Berusaha untuk ghodul basar, menundukkan pandangan, jangan nunduk santri. Jadi kalau sudah nyantri, setelut-telut, sebengel-bengel, lamun dengar wah sekolah kon pondok pesantren Bapak Ibu, setelut-telut dijem, sebengel-bengel dijem, lamun wah sekolah kon istiqomah, mun sekolah kon madrasah diniyah TPQ pondok pesantren sampai aliyah. Lemak arak masa jenuh. Nanti ada masa jenuh. Mana jenuh, mana pendak telur, pendaan telur, pasti kembali ke jalan yang benar. Karena pernah mempelajari hukum. Pendaan telur pasti tulang itu jadi bagus. Tapi kalau belum pernah mengaji, belum pernah belajar di pondok pesantren, belum tahu mana hukum salah dan benarnya, ketika jenuh bosan jadi orang macam, maka dia tidak tahu kemana dia akan kembali. Malah menjadi pacu. Lalu dia pelajari hukum, bu. Benawan lenyap tulang simu jari. Ya awinang Bapak Ibu sekalian, semua warga Pangkat Parak ini dawak serahkan bidadari di Madrasah Al Istiqomah. Ini salah satu istiqomah ini adalah kunci sukses. Bapak saya dulu ingat Bapak Ibu, apa bahasa Bapak saya? Kunci sukses ada 3. Yakin, ikhlas, istiqomah. Coba sebut 3-tiganya. Yakin, ikhlas, istiqomah. Itu kunci sukses. Yakin ini punya tingkatan Bapak Ibu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ada yang sekedar cerita doang kan pondok pesantren Al Istiqomah, tahu aja kanak bahasa Inggris, tahu aja kanak bahasa Arab, sekedar cerita doang doang. Nah, sekedar percaya, itu namanya ilmu yakin. Kapan akan ainul yakin? Setelah pelunggung Serminang pondok pesantren ini betul, masukkan bidadari pelunggung, betul setelah belajar ternyata bisa. Nah, hasil itu adalah membuat pelunggung semakin yakin, maka akan naik keyakinan pelunggung pada hakul yakin. Kemudian ikhlas ngiring, para guru, ikhlas nyerah bidadari. Nah, doa Bapak saya dulu selalu bilang, mudah-mudahan pelunggung tiang selalu ngiring para imam, para ulama, para asfiya, para anbiya dari dunia sampai akhirat, hatta masuk surga di hisab, di bawah bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu Bapak saya diulang-ulangi doa seperti itu di setiap majlis. Makanya jangan tinggalkan doa
walau hanya bahasa Sasak. Bapak Syekh doa bahasa Arabnya banyak, bahasa Indonesia banyak, sampai bahasa Sasak Bapak Syekh juga mendoakan kita semua. Sungguh cinta Bapak Syekh pada murid-muridnya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini juga yang karena tadinya diingatkan oleh Direktur Majelis Taklim Bangka Parak yang 20 majelis taklim boleh bertajamu, boleh berkumpul sekali sebulan, entah di kantor desanya atau di sini dapat, biar semakin kelihatan syarikat persatuan daripada majelis taklim yang 20 ini. Apapun yang diprogramkan kalau selalu bersama insya Allah akan ringan. Apalagi yang semacam aula niki 20 majelis taklim niki dikoordinir oleh kepala desa juga membantu pelunggup, insya Allah yang mensah insya Allah akan ringan. Hadirin yang berkah Allah SWT, sedikit yang akan merujuk kepada sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allahu rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan fabihi yatarahamul khalqu hatta innal farasa la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Hadirin yang berkah Allah SWT, Rasulullah SAW mengandika bahwa rahmat terpetun, rahmat Allah Ta'ala 100%. Untuk sebagai pengiling, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% jamaah. Lagu 100% itu jamaah. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, ditahan 99% jamaah. Siwak persen terpokoknya insya Allah Ta'ala rahmat sikut ya 100%. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, sak terpetun ke dunia sini jamaah arak sekek persen. Coba bayangkan 100% rahmat Allah yang ditahan 99 nanti kita terima di akhirat. Di dunia ini yang diturunkan hanya 1%, yang dibagi oleh semua antara makhluk dari masyriq sampai maghrib, entah itu makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, yang kafir maupun yang muslim, semua berhak menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan di dunia hanya 1% rahmat. Tabihi yatarahamul khalqu, maka dengan satu rahmat itu dipakai semua makhluk untuk kasih sayangnya. Hatta sampai onta kalau melahirkan, walaupun onta padahal tidak berakal, namun anak, unta atau binatang, dia sampai ngicak anak dengan instingnya diberikan oleh Allah SWT, dia sampai ngicak anak padahal dia berakal. Limin cepus anak kan untuk bunyi supaya naik nanti ngicak anak kan. Itu menunjukkan ada rahmat Allah SWT melalui instingnya makhluk-makhluk. Hadirin jamaah yang berkah Allah SWT, berbicara tentang rahmat ini, inna Allah Ta'ala ni'ata rahmatin habata minha rahmatun wahidatun ila ahli dunya fawasi'atuhum ila adalihim wa inna Allah qabidun tilka rahmah yawmal qiyamati wa yadummuha fi tis'atin wa tis'ina wa yukmiruha mi'atan rahmatan li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Nah hadirin jamaah dari Allah SWT, mu'yatat tican si Allah Ta'ala timak nak sekek ke dunia sini rahmat semangit selaput tengih, semangit selaput rahmat sini mu'yarat konehera tu tak tican selaput si Allah Ta'ala terapel. Pantasanlah dunia diciptakan, surga diciptakan oleh Allah SWT seluas langit dan bumi, yang diciptakan oleh Allah SWT, yang disediakan uiddat lil muttaqin, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat itu dekat kepada orang-orang yang beriman. Faman kana rajuli qara bihi falyamal amalan shalihan,
Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah SWT, maka hendaklah ia harus beramal soleh. Di potongan ayat lain juga mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku luas untuk segala sesuatu, yakni likulli syai'in nasibun min rahmati. Nah, berdasarkan firman Allah SWT wa rahmati wasi'at kulli syai', tatawala iblis wa alaihi la'nah, la'natullah. Iblis menuntut pada Allah SWT, padahal iblis ini sudah dilaknat oleh Allah SWT untuk kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dia minta pada Allah SWT berdasarkan ayat ini, rahmati wasi'at kulli syai'. Ada apa katanya iblis? Ana syai'un min asya'i yakunu li nasibun min rahmati. Nah, saya termasuk bagian daripada sesuatu itu ya Allah, saya minta rahmatmu. Dia minta rahmat ini iblis. Walatil Yahud dan Nasara, begitu juga Yahudi dan Nasrani minta. Falamma nazala qauli ta'ala fasa'aktuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah. Dijawab Yahudi dan Nasrani itu, maka rahmat ini diberikan kepada orang yang bertakwa, orang beriman, dan orang yang menunaikan zakat. yakni sa'aj'alu rahmati lilladzi yattaquna syirka wa yu'tuna zakata, yakni ya'tuna zakat. Orang Yahudi Nasrani itu mengatakan, saya juga bertakwa katanya, terus saya juga menunaikan zakat katanya. Nah, dijawab lagi walladzina hum biayatina yu'minun. Dijawab lagi yakni yasaddaquna biayatillah wa yai'asi iblis min rahmatillah. Maka putuslah harapnya iblis dari rahmat Allah, dan begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga putus dari rahmat Allah, karena Yahudi dan Nasrani tidak berhak juga mendapat rahmat Allah untuk masuk surga. Alladzina yattabi'una rasulan nabiy sallallahu nabiyul ummi. Dijawab oleh ayat yang mengatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul. Nah, Yahudi dan Nasrani ini tidak mengikuti rasul, maka faya isal Yahud dan Nasara, maka putus harap juga Yahudi dan Nasrani. Wa baqiyatir rahmatu lil mu'minin khassatan. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Wa baqiyatir rahmah, cukup rahmat itu dikhususkan, khususiyat untuk orang-orang beriman khassatan. Fal wajibu ala kulli mu'minin ay yahmadallahi ta'ala ala ma akramihi bihi dan iman wa ja'ala ismuhu wa ja'ala ismahu min jamilatil mu'minin wa yas'alu bihi ay tazawaja al-dhunub. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, oleh karenanya pelunggur tiang yakin apa enggak, pelunggur tiang ini sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Kemudian rahmat Allah itu luas. Nah, kemudian di dalam doanya Allahumma la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa yafna kulli syai'. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira lana dhunubana wal walidina wa zurriyyatana wa man ahabbana fik wa an taj'alana min al ulama al 'amilin al fuqaha al salihin wal umara al rasyidin wal muhibbin al mujahidin al mukhlisin al mahfuzin wal khawas al 'aribin al muqarrabin bi sirri la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta ulat di dalam batu, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang yang melata di muka bumi tiada lain dan bukan Allah yang menanggung rezekinya. Hatta ulat di dalam batu pun tidak punya akal, masih bisa hidup. Apalagi pelunggur tiang, tahu mite, tahu talat makul, tahu kecok makul, tahu anyam sampi. Makanya jangan khawatir dengan kehidupan. Jangan risau dengan apa yang kita makan di kemudian hari. Jangan risau bahwa anak-anak kita akan jadi apa. Yang penting jalani apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. La tayasu min rahmatillah, jangan putus harap dari rahmat Allah. Ya jamaah Bangkat Barat wa ya jamaah Ma'had al-Istiqamah, la tayasu min rahmatillah, ay la tayasu, ay la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus harap dari rahmat Allah. Zalika min amrillah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Taqaddamu ikhwan jamaah Bangkat Barat,
Wala taraddadu, jangan bimbang dan ragu. Maju terus, jangan bimbang dan ragu. Wajiddu li talibil ilmi, wajiddu lil ijtihad, wajiddu lil mujahadah, wajiddu lil jihad. Wajiddu li talibil ilmi, tafakkaru ya ikhwan, al-mustaqbala ya ikhwan, kay tadhuda hayatukum. Ini kalau dilakukan boleh jadi lagu ini. Pidato bahasa Arabnya Ustazah doa tadi ya. Mau dilakukan? La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa. Zalika min amril ilah, itulah perintah Tuhan. Taqaddamu ikhwan wala taraddadu, maju terus jangan bakar parak, jangan bimbang dan ragu. Wajiddu li talabil ilmi, giatlah menuntut ilmu. Taqaddamu ya ikhwan, maju terus hai kawan. Al-mustaq tafakkaru ya ikhwan, ingatlah wahai kawan. Al-mustaqbala ya ikhwan, masa depan wahai kawan. Kay tafuza hayatukum, tafakkaru ya jamaah. Al-mustaqbala ya jamaah, kay tafuza hayatukum. Ingatlah wahai jamaah, masa depan wahai jamaah, hidupmu akan bahagia. Selamat dunia akhir. La tai'asu min rahmatin, jangan putus harap dari rahmat Allah. Makanya yang kembali ingat masalah haji. Man istata'tum ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima atau umroh, siapa saja yang mampu dihitam oleh Allah SWT. Dan kata-kata mampu ini tanda kutip, tidak selamanya mampu ilmu, mampu harta, mampu kesempatan dan sebagainya. Ternyata kalau Allah sudah mau, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, segala sesuatu akan mudah kalau Allah sudah mau. Karena haji dan umrah ini jamaah, kadang-kadang kita bisa berhaji karena nasib, kita bisa berhaji karena nasab, kita bisa berumrah karena nisab. Ada haji karena nisab, karena memang hartanya sudah cukup. Berbeda harta benda, tahu dapat anak Mekah ini haji nasib. Mun haji nasab keturunan. Ara anak kenomo tentu barang telumpak, mau tercuati anak. Atau memang seputaran rapat di tanah suci Mekah, maklum itu namanya nasab keturunan. Arab masih memang gimana ini terbalik terjamah colecik dengan Mekah. Haji nasab. Kalau haji nasib ada kepeng, ada rupiah, lalu memulai nasib sampai. Mana orang bisa bernasib? Bila jari belum tiang ngapal Quran, hadiah si umroh, hadiah si haji. Ini nama itu termasuk namanya nasib. Anak ketuba mau hadiah umroh, sementara mau juara hafizoh. Mu anak masih kecil. Ndik lalu kicik kuning enak ke lalu enak lalu umroh na nasib lu gua ada kepeng lagu anak penter ngapal Quran lumba aneh. Makanya jangan putus harap dari Allah. La tai'asu min rahmatillah, harus melek anak Mekah temaknya edak tot ngaruh, edak tot talan maku, edak tot awang jahmal jahdik melek. Mulai detik ini jangan sampai pelunggung putus harap untuk ke Mekah. Tahadus begini matillah yang sendiri 2 kali ke Mekah tanpa rupiah. Dalam arti bukan saya yang ngongkos. Haji pertama yang tidak pakai rupiah yang sendiri, malah yang digaji 30 juta. Lamun porsi bisa berdaftar yang nikmat kado jamaah. Yang sudah daftar 2015.
belum saya pakai nih. Berangkat haji pertama yang diperintah oleh atasan saya untuk jadi ketua kloter tanpa yang pakai uang serupiah pun, malah yang digaji 30 juta, memimpin jamaah 445 orang. Kemudian kemarin yang membawa jamaah 32 lewat PT Asra 10 yang diizinkan oleh Allah, diperintah oleh Allah melalui pengurus Asra untuk membawa jamaah tanpa rupiah juga. Ternyata tidak bohong. Allah tidak mungkir janji, Allah tidak menolak doa hambanya, dan kebetulan jamaah wah berbahasa bapak Syekh lain. Kedua keselesai mahat lain lalu sekolah anak salat dia. Lagu hasil istiharah ke tunda dulu. Wondik kelalu bapak Syekh pasti tunda dulu. Kata-kata penundaan yang yakin cepat atau lambat pasti saya akan ke Mekah. Walaupun tidak ada uang. Saya berpikir yakin dari dulu. Dan apa yang sering saya baca, ada pernah yang diijazahkan doa kontak Mekah Madinah. Di mana ada kepeng. Bekuih memang kempuh Mekah. Muka tiga jogang lagu pun aja remuk. Termasuk bacaan Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaih ayat tawaf lima faman tatawa akhiran fa innallaha syakirun alim. Dulu tidak pernah terlintas saya akan ke Mekah, tapi sering saya baca nyekek bekedek, nyekek bejora, kedatang-datangan yemuk bejiremuk, ternyata memanggil juga ayat itu untuk yang bisa sa'i Safa Marwah. Kayun nani doa kontak Mekah Bani Madinah. Mungkayun jadawat amalan jamaah bangkat parat. Terlintas sebulan selapun 21 majelis bangkat parat waktu tiang selesai tawaf, kemudian sengaja tiang cari di dekat Multazam. Saya mau panggil jamaah bangkat parat. Terlintas dengan hati nurani yang tulus, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada halangan. Marak bahasa masat awal baru menarak duluan dengan ajaran berdua ngonek-ngonek itu soper si jawaza, lalu dia tidak merasa terhalang untuk mendoakan jamaah bangkat parat. Alhamdulillah. Walaupun hanya sebentar debah ngonek girang keceluk ini bangkat parat, lagu apa yang pamilih rida sampai Mekah. Bulan bintang bersinar 5 sampai Mekah Madinah sinarnya teringat juga di sana. Masya Allah. Mudahan jamaah bangkat parat karului lumba selaku cepat atau lambat. Muharrak waya maklema mubarak lema satuti. Ustaz Haji Keselamatan barak lema mukur. Ada selaku ini nak berangkat lema ini Ustaz Bukti Ustaz sini begitu kepada pimpin. Lema melalui arak yang bawa ini direkturnya juga, direktur Asra 10. Mungkin ada informasi adat yang bawa juga ini brosurnya, boleh saling cerita. Nah, kuasa Allah Ta'ala jamaah, begitu saya doakan bangkat parat di depan Multazam, begitu saya pulang dari Masjidil Haram menuju pondok, tahu-tahu malam itu ada jamaah bangkat, ada jamaah basuh pujuk pun dekat kamar. Anak jamaah datang pun malam seto pun dekat kamar. Ada yang masih pujuk ya suara menyarak penusugun bikin bapak bangkat parah ini aneh baru keganti dua bangkat parah pertama penyetel langsung saya setel doa saya waktu saya di bangkat parah di depannya bapak jamaah yang dari bangkat parah langsung namun tempuh baru bapak masih menasib pembinanya bedai tenek jamaah bangkat parah sebelah tuh dengan atau gede. Nah, teringin nanti wah sampai si dua, insya Allah jamaah yang belum sampai mudahan sampai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Asalkan yakin dan jangan putus harap sebagaimana firman Allah tadi dan sabda Rasulullah SAW tadi, la tayasu birahmatillah. Jangan putus harap dari rahmat Allah. Insya Allah makul li ajir. Makul talatang lain-lain. Pokok pepekayunan cukup rukun yang kelima. Dia pulih haji umrah nangan bojak. Menalinsir katiruan aja menanti tahan nanti sampai petang dasa 5 tahun aja umrah langan bocah. Kan ada umrah wajib, umrah sunnah. Lalu masih panjang, masih karena turun akar, boleh lewat haji. Kita daftarkan lewat kemana? Kebetulan yang di Kementerian Agama penyuluh yang melayani dan mendampingi jamaah haji. Ada demikian jamaah yang berkat Allah SWT. Yakin ketiang ampun arak madrasah sini berkat doa Bapak Syekh
berkat batur-batur sawah ngiring Bapak Maulana Syekh ya ini itu can berkat batur-batur kini wah lalu bahasa Bapak Maulana Syekh teman Pak Mek Padu ngaji kitab kuning di julungku Bapak saya bahasa teman Padu Mek Padu buka kitab di julungnya lagu lain-lain Mek Jari Arab Mek Jari ahli fikih, Arab Mek Jari ahli tasawuf, Arab Mek Jari ahli nahu, Arab Mek Jari ahli politik, Arab Mek Jari ahli pengusaha, Arab menjadi menu-menu. Nah nanti kalau ada teman abituren yang kaya raya sekalipun tidak jadi pegawai, tidak jadi guru, tidak jadi guru, bantulah teman-teman di pondok pesantren ini dengan hartanya. Bagi yang ahli politik kemudian bernasib jadi anggota dewan, bantulah pondok pesantren ini lewat anggota dewan. Bagi yang jadi kepala desa karena abituren, bantulah madrasah ini lewat kekuasaannya. Bagi yang bisa berpikir jadi tukang tembakas, bantulah madrasah perjuangan ini dengan pertukangan. Pokok selaku ya jari bahasa manusia ditangguh pada saling taluatea. Ingat kata kunci bahasa manusia ndak pada saling taluatea. Sangat lamun dengan berdua jiwa talu natino dia baru terkayang dunia akhirat bahasa manusia. Berarti orang yang punya jiwa iri dengki hasad kalau nanti membaturan kebudangan baturan atau kelebihan baturan maziah baturan maka orang itu tidak bisa dipakai dunia akhirat tidak akan tercapai nilainya. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang ada di sini jangan pernah ada merasa iri dengan kelebihan temannya. Karena kita semua saling melengkapi. Yang jadi tukang dengan tukang, yang usaha dengan usaha, yang bertani dengan pertaniannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, dan dengan segala-galanya kita saling melengkapi. Sudah ada pelajaran dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Ada jalan tak pada saling taluanti, pada saling langkur, saling tolong. Yang tak kata matur, yang kebetulan tahadus binamtillah, yang tugas kena pojok. Hadirnya tiang juga di sini bisa atas nama pemerintah. Kebetulan tiang juga pengurus daerah RW Kabupaten Tengah. Kehadiran tiang juga bisa atas namakan pengurus daerah. Kehadiran tiang juga bisa atas nama keluarga besar Pojok karena darah daging tiang juga papuk tiang dari Gunung Pojok Gabah. Nah jadi tiang tidak asing dan familiar rasanya kalau tiang datang di harapan penunggu senamnya inama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa kontak Madinah wang sering baca di hizib sebentar. Lain dijazah sebuah saya meriak dia sebab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Jami'in nas linahdaka wa kan fi khairin wa lufna 'afiyah. Ijma' bainana wa bain habibikal mustafa kama jama'ta bain ar-ruhi wan nafsi zairan wa batinan qadatan wa manaman ya rabbal alamin. Wa anta jama' bainana wa bain makkah wal madinati sari'an sari'an bi dzikrillah wa anta dakhlana al-jannata bi ghairi hisab. Bisa juga ditambah Wanta jemaah benana dan makkatul madinati sari'an sari'an bizillah miraran bizatillah maratan pada marat yang pigula amin bizatillah. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun mana maunya. Mau berangkat sebulan silakan, mau berangkat setahun silakan, mau berulang-ulang kali silakan. Ini doa kontak Mekah Madinah. Iya sering baca itu jamaah. Kontak Madinah itu panggil Mekah dan Madinah itu biar dekat. Kalau kita baca salawatnya Rasulullah bangkit bangun Rasulullah untuk menjawab salawat kita. Sehingga titipan salawat dari Pelunggu Senamian kepada Rasulullah sudah kami sampaikan juga di Raudhah. Ada yang tidak direkam, ada yang direkam yang doakan Pelunggu jamaah. Hanya sekali budek tok rekaman badek. Selain itu juga pernah yang ingat Pelunggu Senamian. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada barakah serta manfaat. Mungkin ini sebagai motivasi bagi beramal saleh bagi yang tidak bisa mengaji banyak karena teman-teman di sini sudah pintar baca kitab semua, sudah barokah. Ini kalau niat yang mengaji ngajahan ini nak ajah pangpek ngoncer ibarat kali ini. Apa sebab? Saya cekat bahasa Inggris luwih, saya cekat bahasa Arab luwih, saya hafal Quran luwih, saya cekat baca kitab luwih. Lagu apa yang anu bau matur meriak padangan tak parah padangan saling cerita saling parah membahas halus senyek matur pewikan dengan membahas halus dawa yang matur pewikan artinya matur pewikan itu adalah menyampaikan apa yang Pelunggu Senamian wika. Apa yang saya sampaikan ini dia yakin ada di Pelunggu Senamian, cuman untuk saling mengegarkan ingatan saja.
menyegarkan ingatan, untuk membangkitkan semangat juang dan jihad kita, menguatkan, mengecas yakin, ikhlas dan ketakwaan kita, kesegamahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit yang minta izin apa yang minta izin mungkin 5 atau 6 menit apa yang akan disampaikan. Perkenalkan Asro saya kirim ke mimpin jamaah Widau.